Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami. Dan bagi antum yang pegang kitabnya, kita hari ini, malam ini berada di halaman 57. Al-mu'minu yajtahidu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, al-mu'minu, seorang mukmin itu yajtahidu, berusaha sungguh-sungguh. Yajtahidu, dia berusaha sungguh-sungguh fi islahi akhihi, di dalam mengupayakan kesalehan saudaranya. Bersungguh-sungguh di dalam berusaha kebaikan saudaranya. Kata beliau, wa fil jumlah, secara jumlah, secara keseluruhan, secara umum, fayambaghi, maka sepatutnya, lil mu'mini, bagi seorang mukmin, an yuhibba, untuk mencintai,
lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, ma yuhibbu, apa-apa yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Seyogianya kita mencintai untuk mukmin yang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Wa yakrahu, atau wa yakraha, dan membenci, lahum, untuk mereka orang-orang mukmin yang lain, ma yakrahu, apa yang dia benci, li nafsihi, untuk dirinya. Cintai untuk mukmin yang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Bencilah untuk orang lain apa yang kita benci untuk diri kita. Fa in ra'a, maka jika dia melihat, fi akhihil muslim, pada saudaranya sesama muslim, naqsan, ada kekurangan, fi dinihi, dalam urusan agamanya, ijtahada, maka dia bersungguh-sungguh berusaha, fi islahihi, untuk memperbaikinya. Inilah konkretnya orang yang telah sampai kepada hakikat iman. Ketika mendapati saudaranya sesama muslim ada kekurangan dalam urusan agama, maka tidak dibiarkan, maka tidak dilecehkan, maka tidak direndahkan, tetapi dia bersungguh-sungguh mengupayakan perbaikan. Wa in ra'a fi ghairihi fadilatan, selanjutnya kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa in ra'a, dan jika dia melihat, fi ghairihi, pada orang lain, fadilatan, keutamaan, faqa biha alaihi, yang orang lain itu unggul atas dirinya, unggul atas kita dalam kemuliaan, fayatamanna li nafsihi, maka dia pun menginginkan untuk dirinya kemuliaan itu, mislaha, yang semisal dengannya. Jika melihat orang lain ada kekurangan dalam urusan agama, kita perbaiki dengan sungguh-sungguh. Ketika melihat orang lain memiliki kelebihan dalam urusan agama, kita mengupayakan ingin seperti itu dan mengupayakannya untuk diri kita seperti itu. Fa in kanat, maka jika ada, tilkal fadilatu, kemuliaan itu, diniyatan, bersifat kemuliaan agama, kana hasanan, maka itu adalah kebaikan. Jika ada orang lain memiliki kemuliaan yang unggul di atas kita dalam perkara agama, maka itu kebaikan dan kita menginginkannya, maka keinginan kita seperti itu adalah kebaikan. Lihat, waqad tamanna an-nabiyyu, sungguh Nabi Muhammad tamanna, telah menginginkan, li nafsihi, untuk dirinya, manzilatas syahadah, kedudukan syahid. Ya. Nabi menginginkan kedudukan syahadah. Nabi menginginkan kedudukan sebagai seorang syahid di jalan Allah. Karena syahid di jalan Allah itu adalah kemuliaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan beliau bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak boleh ada hasud kecuali dalam dua perkara. Ya, berarti di luar perkara ini tidak boleh. Ya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apa saja dua perkara itu? Sebelum kita bacakan apa saja dua perkara yang boleh kita hasud di dalamnya, saya ingin sampaikan kepada antum bahwa kata para ulama, al-hasadu anwa'un.
hasud itu ada beberapa macam. Yang pertama, hasadun madhmumun muharramun syar'an. Hasud yang tercela, yang diharamkan secara syar'i. Apa contohnya? Yaitu ketika kita melihat orang lain dapat kebaikan, kita tidak senang orang lain itu dapat kebaikan, senangnya hilang kebaikan yang didapat oleh orang itu. Yatamanna al-mar'u zawalan ni'mah min akhi. Ketika kita menginginkan kawan kita yang telah dapat kebaikan atau nikmat itu runtuh saja kenikmatan yang dia dapatkan. Ini namanya hasud. Ya. Yang kata Nabi, iyyakum wal hasada. Jauhi olehmu sifat hasud. Fa innal hasada yakulul hasanat. Hasud itu akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Ini maksudnya hasud yang digolongkan sebagai golongan yang pertama, yaitu hasadun madhmumun muharramun syar'an. Kata Nabi, jauhi sifat hasud ini, karena dia akan memakan kebaikan yang ada pada dirimu, bahkan menjegal kebaikan yang ada pada orang lain. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid memasukkan al-hasad ini sebagai arkanul kufri, pilar-pilar kekafiran. Ya. Sedangkan yang kedua, hasadun mubahun. Hasad yang mubah, yaitu ketika seseorang melihat orang lain dapat kebaikan, apakah kebaikan dunia ataukah kebaikan akhirat, kemudian orang itu menginginkan yang serupa tanpa menginginkan runtuhnya kebaikan yang dimiliki oleh orang lain itu, maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Dan yang ketiga, hasadun mahmudun mustahabbun syara'an, yaitu ketika seseorang melihat orang lain dapat kebaikan dunia, yara ni'matan diniyatan inda ghairihi fatamannaha li nafsi. Ketika dia melihat orang lain mendapatkan nikmat urusan agama, apakah ilmunya, apakah ibadahnya semakin meningkat, kesalehannya semakin meningkat, kemudian kita melihat itu dan kita menginginkan seperti dia, maka ini terpuji. Termasuk yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh ada hasud kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan. Ketika kita melihat orang lain memiliki harta, ya, fahuwa yunfiquhu, dan kita lihat dia menafkahkan hartanya itu ana al-laili wa ana an-nahar, siang di malam hari dia berinfak, di siang hari berinfak. Ya. Ada orang yang semacam itu, kemudian kita menginginkannya, maka ini adalah terpuji. Ingin seperti dia, punya harta dan dia berinfak di jalan Allah siang dan malam. Yang kedua, warajulun, seseorang lelaki atau seseorang laki ataupun perempuan, atahullahul qur'ana, yang Allah kasih kepadanya Al-Quran, bisa baca Al-Quran, dia bisa menghafalnya, kemudian fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia pun membacanya di malam hari dan di siang hari. Kita melihat ada orang lain seperti itu, kemudian kita ingin seperti dia, maka ini kata Nabi boleh.
Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa amma qaulillahi ta'ala, wa amma qaulillahi subhanahu wa ta'ala, dan adapun firman Allah yang berbunyi wala tatamannau, dan janganlah engkau menginginkan ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, apa-apa yang telah Allah utamakan dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Kata Allah dalam surat An-Nisa ini ayat 32, jangan engkau menginginkan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Janganlah sebagian kalian menginginkan keutamaan sebagian yang lain yang telah Allah berikan kepadanya. Ini kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa faqad fussira dzalika bil hasad. Itu maksudnya adalah apa? Hasud yang terlarang. Ya. Wa huwa tamannur rajuli wa huwa tamannir rajuli nafsa ma u'tiya akhuhu min ahlin wa malin wa an yantaqila dzalika ilai, yaitu ketika seseorang menginginkan hal yang semisal dari orang lain dan kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Ini tafsirnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, ya, dijelaskan bahwasanya larangan menginginkan kemuliaan yang didapat oleh orang lain dalam ayat ini maksudnya adalah apa? Yaitu alladzi yatadamman makna tama' fima fi yadil ghairi wal hasad lahu ala ma a'tahu Allahu min malin aw jahin aw ghairi dzalika. Maksudnya adalah keinginan yang mengandung makna toma' dan hasud. Ya. Ketika kita menginginkan kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain, tapi maknanya keinginan dalam bentuk hasud dan toma'. Ya. Toma' itu yakni tidak lawan daripada qanaah. Ya, qanaah itu artinya adalah menerima apa yang telah Allah tetapkan bagian masing-masing. Seberapa bagian kita dari urusan dunia ini kita nerima, itu namanya qanaah. Barang siapa yang tidak qanaah artinya dia tama' dan ini tercela. Ya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kenapa at-tamanni, menginginkan yang mengandung makna tama' dan hasad ini terlarang dalam ayat ini? Ya, bahkan kalau kita telusuri ayat ini kelanjutannya adalah berbicara antara kemuliaan yang istimewa yang menjadi kekhususan lelaki dengan wanita, di mana konon katanya asbabun nuzul daripada ayat ini adalah adanya seorang sahabiyah, seorang sahabat Rasul yang wanita komplain, kenapa kaum lelaki ada syariat jihad fisabilillah sementara kami tidak. Jadi seolah wanita ini komplain, kenapa kami tidak diizinkan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, sementara lelaki diizinkan. Ya. Maka turunlah ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya adalah yakni kelebihan seorang lelaki atas wanita dalam salah satunya dalam perkara jihad yang diinginkan oleh wanita ini. Artinya tidak menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kenapa dilarang? At-tamanni yang mengandung makna hasad, yakni yang mengandung makna tama',
tidak terima dengan pembagian Allah, dan hasad menginginkan keutamaan, kelebihan orang lain itu runtuh daripadanya. Kenapa? Ya karena banyak faktor yang akan menjadi sebab kerusakan. Rusaknya agama, karena dia seolah atau bahkan sadar atau tidak sadar dia telah menentang pembagian Allah. Ya. Sadar atau tidak sadar dia sedang apa? Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan ketetapan-ketetapan atas sebagian makhluknya. Maka rusaklah agamanya, rusaklah akhlaknya. Orang yang tamanni dengan tamanni yang manhiyun anhu dalam bentuk tamak dan hasad, rusak akhlaknya. Dia akan berperilaku apa? Berusaha menggagalkan, berusaha menjegal apa kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan bahwasanya orang kalau sudah dijangkiti sifat hasad, ya, maka dia akan tidak mau memberi nasihat dan tidak mau menerima nasihat. Ya. Yamna'uhu badlan nasihah wa qabulaha. Dia akan menolak memberi nasihat, dia akan menolak memberi saran kebaikan, dan dia akan menolak menerima kebaikan, saran kebaikan, masukan kebaikan. Dia akan menolak. Kenapa? Karena orang yang hasud itu prinsipnya tidak boleh ada orang yang sama setara dengan saya dalam keunggulan, dan tidak boleh ada orang yang memiliki kemampuan yang lebih hebat daripada saya. Maka ketika dia diminta saran, dia nggak mau. Ketika diberi saran, dia pun menolak. Dia mengatakan, seolah mengatakan, kenapa ide sebaik itu muncul dari dia? Kenapa bukan dari saya? Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, tingkat kerusakan agama seseorang akibat hasad yang muharram ini, tingkat kerusakannya sampai kepada apa? Yaitu ka'annahu la dinalah, seolah dia tidak punya agama. Kenapa? Karena agama itu kata Nabi ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, sampai 3 kali Nabi mengulang kalimat ini, bahwa agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka orang yang tidak mau memberi nasihat dan tidak mau menerima nasihat, maka berarti tidak ada nasihat, yang berarti tidak ada agama padanya. Seolah dia tidak beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa ma'a hadza kullihi, bersamaan dengan ini semua, fayambaghi, maka seyogianya, lil mu'mini, bagi seorang mukmin, an yahzina atau an yahzana, untuk bersedih, li fawatil fadaili ad-diniyati, karena lepasnya kemuliaan urusan agama dari dirinya. Ketika kita mendapati diri kita ada kekurangan dalam kemuliaan agama, apakah dalam ilmunya, apakah dalam ibadahnya, apakah dalam dakwahnya, apakah dalam berinfaknya, kita mendapati kekurangan diri kita dalam semua itu, maka hendaknya kita merasa sedih akan perkara itu. Terlebih ketika melihat orang lain yang terkadang dia lebih miskin daripada kita, tapi Masya Allah ibadahnya lebih rajin, infaknya lebih kuat. Maka hendaknya kita sedih mendapati diri kita li fawatil fadailid diniyah. Walihada, maka oleh karena ini, umira, seseorang itu diperintahkan, an yanzura, untuk melihat fid dini, dalam urusan agama, ila man fauqahu, kepada orang yang lebih hebat dari dirinya. Dalam urusan agama kita harus melihat orang lain yang lebih hebat.
ibadahnya hebat, infaknya hebat, segalanya hebat. Lihatlah orang yang semacam itu, jadikan dia sebagai apa? Pelajaran, sebagai tolak ukur. Berbeda dalam urusan dunia. Kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia, tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan engkau melihat kepada orang yang di atasmu dalam urusan dunia. Karena dengan cara begitu kita mensikapi dunia, maka kita tidak akan merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jadilah kita orang yang pandai bersyukur. Maka ketika kita pandai bersyukur, kita punya potensi janji Allah untuk ditambah nikmatnya. Tapi dalam urusan agama, umira an yanduru fid dini ila man fawqahu, kita diperintahkan untuk melihat dalam urusan agama kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Wa an yunafisa, dan untuk berlomba fi talabi dzalika, di dalam mencari kemuliaan itu, juhdahu wa taqatahu, dalam urusan semangat dan kekuatannya. Kalau orang lain bisa berjamaah ke masjid, kenapa saya tidak? Itu namanya munafasah, berlomba dengannya. Kalau orang lain bisa membantu orang lain, padahal dia lebih bawah daripada kita dalam urusan kemampuan, kenapa saya tidak? Kama qala ta'ala, sebagaimana telah Allah firmankan, wa fi dzalika, dan dalam perkara itu, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya berlomba-lombalah orang-orang yang mau berlomba-lomba. Wala yakrahu, dan tidak membenci, anna ahadan, bahwa seseorang, yusyarikuhu fi dzalika, membersamai dalam kemuliaan itu. Ya. Selain kita melihat orang yang lebih tinggi dalam urusan agama, amalnya, ilmunya, ibadahnya, keikhlasannya, kesantunannya, selain kita melihat orang yang lebih tinggi dalam perkara itu, dalam urusan semua itu, dalam urusan agama tadi, dan kita juga mencoba mengejarnya, dan juga tidak boleh membenci orang lain ketika dia setara dengan kita dalam kemuliaan agama. Waduh, ini bocah baru kemarin sore, kok ilmunya kayaknya udah ngejar saya ya. Kemudian kita berusaha menjegalnya, nggak boleh. Tidak boleh. Atau ada orang lain masuk ke dalam manhaj yang hak ini, kemudian kita tidak suka. Kenapa? Karena dia itu tetangga saya dan dia levelnya level bawah. Kenapa di sini kemudian saya bersama dia? Ini tidak boleh. Ya. Bahkan ini termasuk nawaqidul Islam. Ketika kita membenci ada orang lain bersama kita dalam kemuliaan tauhid ini, dengan alasan tidak level urusan strata sosialnya, kita membencinya. Kita tidak menyukai dia karena bersama kita di manhaj yang hak ini, yaitu tauhid yang murni. Maka ini adalah membatalkan keislaman seseorang itu yang memiliki kebencian kepada orang lain yang bersamanya dalam kemuliaan agama ini. Bal yuhibbu linnasi kullihim al-munafasata fih, bahkan hendaknya dia mencintai, dia menyukai orang lain untuk bermunafasah dengannya dalam perkara ini, itu berlomba-lomba. Ya. Wa yahutsuhum ala dzalika, bahkan dia memotivasi mereka dalam perkara ini. Wa huwa min tamami ada'in nasihati lil ikhwan. Cara kita yang demikian ini, yaitu kita melihat orang lain dalam urusan agama yang lebih tinggi, dan kita bermunafasah, berlomba dengan orang lain dalam kebaikan, dan kita melihat orang lain yang kurang kita angkat untuk bersama-sama di atas kemuliaan, dan kita senang kalau ada orang lain bersama di atas tauhid yang murni ini. Maka barang siapa yang demikian,
Wa huwa min tamami adain nasihah, merupakan bagian dari kesempurnaannya tegaknya nasihat yang kita tegakkan bagi orang lain. Dan itulah agama. Agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Dan makna nasihat itu kata para ulama, di antaranya Al-Imam As-Suyuti mengatakan, ya, makna nasihat itu adalah iradatul khairi linnas atau iradatul khairi lil ghairi, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itulah makna nasihat. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, fa idza faqahu ahadun, jika ada orang lain yang lebih unggul, fa idza faqa, maka apabila mengunggulinya, ahadun, seseorang, jika ada orang lain mengungguli kita, fi fadilatin diniyatin, dalam perkara kemuliaan agama, ijtahada, maka dia bersungguh-sungguh, ala lahaqihi, untuk mengejarnya, wa hazina, dan dia sedih, ala taqsiri nafsihi, atas kekurangan dirinya, wa takhallufihi, dan bersedih atas ketertinggalannya, an lihaqis sabiqin, dari mengejar para pendahulunya dari kalangan orang-orang saleh. La hasadan, bukan karena hasud, lahum, kepada mereka, la hasadan lahum ala ma atahumullahu min fadlih, bukan karena hasud. Ya, kita ingin mengejar mereka dalam kemuliaan urusan agama. Kita ingin menyetarai mereka, paling tidak menyetarai mereka dalam urusan agama ini, bukan karena hasud. Ya. Bal munafasatan lahum, bahkan semata karena munafasah, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan bersama mereka. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa yanbaghi lil mu'mini, seyogianya dan sepatutnya bagi seorang mukmin, an la yazala, agar senantiasa, yara, dia melihat nafsahu, dirinya, muqassiran, sebagai orang yang banyak kelemahan, muqassiran, sebagai orang yang malas, orang yang serba terbatas, anid darajatil aliyah, dari mengejar derajat yang tinggi, derajat kemuliaan yang tinggi. Dia selalu memandang dirinya ada kekurangan dalam kemuliaan agama. Fayastafidu bidzalika amraini nafisaini, maka dengan menerapkan cara pandang, mindset yang seperti itu, akan mendatangkan dua perkara yang mulia yang berfaedah bagi dirinya. Kita selalu memandang diri ini banyak kekurangan, tidak memandang orang lain yang banyak kekurangan. Kita selalu memandang diri ini banyak kelemahan, bukan memandang orang lain yang banyak kelemahan, tapi sayalah yang penuh kelemahan, keterbatasan. Maka barang siapa yang memiliki cara berpikir yang demikian dalam menjalani kehidupan keagamaannya, maka dia akan mendapatkan dua perkara yang mulia, yang sangat agung, yang bermanfaat bagi dirinya. Apa dua perkara itu? Yang pertama, al-ijtihadu, kesungguhan, fi talabil fadail. Dia akan memiliki kesungguhan yang luar biasa untuk menggapai kemuliaan itu, karena dia selalu merasa ketinggal dari orang lain.
Si fulan Masya Allah jamaahnya, si fulan Masya Allah hadir ke majelis ilmunya, si fulan Masya Allah infaknya, si fulan Masya Allah bagaimana dia membantu orang-orang yang lemah. Sementara saya banyak kekurangan. Masya Allah si fulan kelihatan sekali khusyuknya, Masya Allah dia ada tanda-tanda sebagai orang yang ikhlas. Maka dengan melihat orang lain banyak kelebihan dan melihat dirinya banyak kekurangan, maka dia akan memiliki ijtihad, kesungguhan fi talabil fadail untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan yang telah digapai oleh orang lain itu. Ini yang pertama. Wal izdiyad minha, dan kesungguhan di dalam berupaya menambah minha dari kemuliaan itu. Wan nadharu ila nafsihi, dan kemudian yang kedua, ya, setelah dia memiliki kesungguhan di dalam menggapai dan menambah kemuliaan itu, dia juga melihat ila nafsihi kepada dirinya bi'ainin naqsi, dengan pandangan penuh kekurangan pada dirinya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memandang dirinya banyak kelebihan dan memandang orang lain banyak kekurangan, ini bahayanya luar biasa. Akan mengundang kemarahan Allah, bahkan akan meruntuhkan amalan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, bahwasannya dikisahkan ada dua orang lelaki yang saling bersahabat. Yang satu ahli kebaikan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan kebaikan, yang satu biasa-biasa saja, bahkan cenderung kepada kemaksiatan. Suatu kali lelaki yang luar biasa dalam menjalankan agamanya ini melihat kawannya sedang bermaksiat. Ditegurnya lah kemudian sahabatnya ini. Sampai di sini mulia. Menegur kawan kita yang melakukan kemaksiatan dan kita mengingatkannya dan mencegahnya, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Tetapi muskilahnya adalah ketika dia menegurnya dan yang ditegur ini tidak merespon, tidak sesuai dengan keinginan yang menegurnya ini, dia kemudian berucap, wallahi, ya, kata dia, demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan mengampunimu. Ya. Ternyata apa kata Nabi? Di akhirat nanti, ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Ya. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan." Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Ya. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Bahkan aku mengampuni si fulan itu dan aku runtuhkan amalanmu. Wa ahbattu amalak, dan aku runtuhkan amalan. Lihat akibat kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ya. Yang padahal faktanya memang kawannya ini adalah bermaksiat. Tetapi ketika kita ujub, bangga diri, dan biasanya orang yang punya potensi untuk ujub itu adalah orang-orang ahli kesalehan, orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang ahli ibadah, itu punya potensi yang besar untuk ujub, memandang rendah orang lain. Ya. Maka waspadalah. Ya. Ujub ditandai dengan merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain. Ini akan mengundang kemarahan Allah sampai kepada tingkat saking murkanya Allah, saking marahnya Allah. Amalan orang yang ujub, mandang orang lain dengan pandangan
merendahkan dalam perkara agamanya, akan diruntuhkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seyogyanya bagi seorang mukmin itu untuk senantiasa memandang dirinya adalah sebagai muqassir, orang yang banyak banyak kekurangan, ya, orang yang muqassir, orang yang malas di dalam menggapai kemuliaan, ya. Dan dengan begitu maka dia akan bersungguh-sungguh untuk menggapai kemuliaan itu, karena dia memandang orang lain dalam urusan agama, dia memandang kepada orang yang lebih tinggi daripada dirinya, maka dia akan mengukur dirinya banyak kekurangan, maka dia akan bersungguh-sungguh menggapai kemuliaan itu, dan dia tidak akan merendahkan orang lain, ya. Karena memandang orang lain dengan pandangan merendahkan itu adalah mengundang kemarahan Allah, maka rusaklah agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah selesai membaca syarah hadis yang ke-13, dan insya Allah mungkin masih ada satu pertemuan lagi ya, atau sudah ini terakhir? Ada ya? Insya Allah. Berarti kita nanti baca hadis yang ke-14 insya Allah. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.